Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi allati la tu'ad wa ihsanihi allati la yuhad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-wahidul ahad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wajjada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila akhiril abad. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah selalu karuniakan kepada kita. Karena dengan syukur itulah sebuah bukti pula bahwa kita reda terhadap apa yang Allah karuniakan. Dan dengan reda itu pula Allah reda dan cinta kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang baru kita baca, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti akan menemui kalian. Dan sekalipun kalian berada dalam sebuah benteng yang tinggi dan sangat kokoh. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa sesungguhnya setiap kita sudah dijatahkan takdir usia. Dan ketika batas itu telah terpenuhi, maka malaikat maut pun akan melaksanakan tugasnya. Dan kematian itu pun tidak ada yang bisa mendahulukannya dan sedikit pun tidak akan ditunda. Akan tetapi suatu hal yang sangat penting yang sebenarnya menjadi urusan kita, sesuatu yang seharusnya menjadi perhatian serius kita adalah bagaimana kematian itu nanti kita hadapi. Bagaimana hendaknya kematian kita itu adalah dalam keadaan baik atau husnul khatimah. Dan itulah harapan setiap kita. Mati dalam keadaan baik, bahkan sangat menginginkan di tempat yang baik. Dan ketika dalam waktu, bahkan dalam ibadah yang terbaik pula. Hari ini kita tidak hanya lagi membaca dan mendengar tentang sejarah para ulama, para wali-wali yang terdahulu. Bagaimana begitu baiknya mereka meninggal. Ada yang meninggal dalam keadaan sujud. Ada yang meninggal dalam pangkuan atau ketika membaca Al-Quran. Ada dengan tasbih dan zikirnya. Ada yang meninggal di masjid dan lain sebagainya. Hari ini telah kita saksikan dengan mata kita sendiri. Hari ini kita bisa menonton kenyataan yang benar itu. Maka Syekh Al-Munawi dalam kitab Taisir, sarah daripada Majmu' Syaghir, menjelaskan bagaimana satu cara agar kita bisa juga untuk mendapatkan kematian yang terbaik itu. Beliau berkata, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kebiasaan dalam kehidupannya sehari-hari. Disinilah disimpulkan oleh para ulama bahwa sesungguhnya kebiasaan seorang, kelakuan harian seorang akan mempengaruhi bagaimana nanti keadaan ia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah menjelaskan tentang kematian itu pun sangat berpengaruh bagaimana nanti keadaan seorang hamba itu akan dibangkitkan di alam kubur.
Dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Pada hari kiamat itu nanti seorang hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan bagaimana ia diwafatkan dahulu. Jika ia diwafatkan dalam keadaan baik, maka insya Allah akan dibangkitkan dalam keadaan baik pula. Imam Ahmad bin Hanbal juga demikian menjelaskan, man mata ala syai'in ba'asallahu alaihi. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan satu pekerjaan, maka demikian pula nanti ia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis dan pesan para ulama ini dapat kita simpulkan, yang pertama, bahwa suatu saat nanti pada hari kiamat seorang hamba itu akan dibangkitkan sesuai dengan bagaimana ia meninggal dahulu. Dan yang kedua, kemungkinan besarnya adalah bahwa seorang hamba itu akan Allah wafatkan sesuai pula dengan keseharian kehidupannya. Jika seorang hamba kebiasaannya adalah dengan keadaan yang baik, beribadah, kata-kata yang terjaga, dengan akhlak yang terpuji, selalu zikir, wirid, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, maka insya Allah Allah pun akan jemput dia dalam keadaan baik pula. Dan ini juga salah satu hikmah bahwa kenapa kita harus istiqamah di dalam beramal walaupun sedikit. Karena keistiqamahan itu pula nanti satu saat seorang hamba akan meninggal dunia dalam keadaan demikian. Yang biasa sujud, yang biasa tahajud, Allah jemput dalam keadaan demikian. Yang cinta dengan Al-Quran, Allah jemput insya Allah. Demikian juga sebaliknya, jika seorang hamba ini kelakuan akhlaknya sangat tidak baik, kata-katanya yang suka dengan yang tidak benar, dusta, riba, fitnah, zalim dan lain sebagainya, maka juga na'udzubillah, kemungkinan besar maka ia pun akan diwafatkan dalam keadaan tidak baik. Maka oleh karena itu Rasulullah menjelaskan, seharusnya kita memperbanyak mengingat kematian. Satu di antara hikmahnya adalah bagaimana seorang hamba bisa memperbaiki daripada keseharian ataupun kehidupan, kelakuan dan tindak tanduk kesehariannya, agar ia terbiasa dengan kebaikan itu, agar ia selalu ingat dengan kematian. Maka itu salah satu daripada hikmahnya. Demikian kata Al-Qattan, man aksara zikral maut ukrima bisalasati asya. 3 kemuliaan yang Allah akan berikan kepada orang yang selalu mengingat kematian, karena ia akan memperbaiki daripada akhlaknya. Takjilut taubah, ia akan bersegera bertaubah. Wakana atau yang kedua, Allah karuniakan ia puas, rida terhadap apapun yang Allah karuniakan dan takdirkan kepadanya. Dan yang ketiga adalah wanisyatul ibadah, dia akan rajin beribadah, dia akan terbuka untuk hal-hal yang terbaik. Inilah sebuah pengingat kematian, perenungan kematian, dan hal-hal yang akan kita hadapi setelah kematian, yang akan mewarnai hati dan akan merubah perilaku seorang hamba, sehingga ia akan selalu baik. Dan kebaikan itulah yang akan membawa pada kebaikan akhir pada kehidupannya. Semoga demikian Allah karuniakan kepada kita. Kita tergolong kepada hamba yang Allah cintai dan diberikan karunia husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.